selamat siang, salam sejahtera. Jumpa kembali ya Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan bagaimana dikatakan budaya positif. Nah, budaya positif itu Bapak Ibu terlebih dahulu akan saya paparkan mengenai penjelasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita hanyalah menuntun anak tersebut ya. Kemudian selanjutnya, ibarat seorang petani, kita memiliki kewajiban sebagai pendidik, yaitu sebagai menanam padi misalnya ya, ibarat seorang petani. Jadi di sini padi yang akan kita tumbuhkan itu kita harus mengerti bagaimana kondisi tanahnya. Jika kondisi tanahnya tidak memungkinkan, maka kita harus memperbaiki dahulu. Lalu bagaimana cara memelihara tanaman padi itu agar bisa berkembang dengan subur. Jangan lupa juga diberikan pupuk dan airnya. Nah, berapa kali harus dipupuk? Berapa kali harus diberikan air? Kemudian, dalam situasi perkembangannya kita juga harus melihat apakah ada ulat-ulat atau jamur yang merupakan pengganggu tanaman tersebut dan sebagainya. Sama halnya dengan dunia pendidikan, kita juga perlu proses. Jadi proses itu butuh waktu, mulai dari awal, kemudian pertengahan, sampai nantinya kita akan menemukan hasil yang maksimal yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, di sekolah, itu tadi sudah ya. Nah, inilah peran kita. Peran kita itu adalah untuk mengusahakan bahwa sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kemudian kita harus menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Karena kita anggap murid-murid itulah tanaman padi yang akan kita jaga tumbuh kembangnya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa karakter yang ada pada murid kita akan semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, apa saja tanggung jawab kita sebagai guru dalam lingkungan menciptakan suasana positif di sekolah? Jadi kita yang pertama itu. Nah, kemudian menurut standar nasional pendidikan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi sekarang nggak ada lagi guru yang semuanya mengarahkan, tidak. Kita harus lihat kepentingan murid kita apa saja, ya. Nah, di depan ini Bapak Ibu sudah ada undang-undangnya, yaitu dalam pasal 10 ayat 2, yaitu pembelajaran itu harus interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Ini penting ya, memotivasi peserta didik kita untuk selalu aktif. Kemudian jangan lupa kita memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dengan bakat yang dimiliki anak didik kita sesuai dengan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik kita. Apalagi kita ini di kalangan sekolah menengah pertama SMP ya. Jadi di sini tumbuh kembang anak perlu diarahkan, dituntun. Bapak Ibu jangan sampai salah melangkah. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, apa saja itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dulu melakukan hal yang di depan yang saya suruh ini selama 30 detik. Anggap kita itu adalah sebagai A dan teman di samping adalah si B. Nah, A kita pribadi, coba kepalkan tangannya Bapak Ibu. Nah, oke. Sudah? Kemudian anggap ketika Bapak Ibu semua mengepalkan tangan, kamu menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan. Lalu minta rekan Anda B yang di samping itu untuk membukanya. Kalau ini berharga Bapak Ibu,
Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nanti teman yang itu akan mencoba, bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi. Bagaimana biar Bapak Ibu membuka ini kepalan tangan Anda? Sudah? Nah, coba diperhatikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, menurut kita, kira-kira sudah memperhatikannya tadi. Nah, ini kita lihat dulu. Apakah kita diskusikan kembali? Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Itu tergantung pribadi, kan gitu ya. Nah, pada saat kapan Anda menutup kembali kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Bapak Ibu mungkin bisa menjawab dalam hati pribadi ya. Kalau mungkin itu sangat berharga, pasti Bapak Ibu tidak mau membuka kecuali dengan keadaan terpaksa. Saya yakin itu Bapak Ibu. Tetapi ada juga yang sangat memegang teguh dengan prinsipnya tidak akan saya berikan. Nah, jadi belajar dari sini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang memegang kontrol itu siapa? Apakah kita yang mengepalkan tangan kita atau orang lain? Nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mencoba demikian di dalam ruangan kelas masing-masing ya, kepada anak untuk melihat prinsipnya bagaimana dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, baik, kita lihat dulu Bapak Ibu. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Katanya apa? Ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita yang paling dewasa di antara murid-murid kita. Berarti kan kita bisa loh yang namanya mengatakan, nah ini kamu kerjakan kepada siswa. Nah, namun pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak ada pemaksaan ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, ya kita mengontrol dengan cara menuntun, kan gitu ya. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Maka teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Itu ya ilusi yang pertama. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, bagaimana dengan ini? Penguatan positif atau bujukan, itu tadi rayuan ya, merupakan bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, mungkin kita anggap sudah baik, gitu ya, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, Bapak Ibu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ada dua kemungkinannya ya, untuk ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mari kita lihat Bapak Ibu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya, ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala bagi guru untuk mengidentifikasi itu sangat sulit, ya, karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mungkin di antara kita ada ya, termasuk saya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa, ya kita guru ini memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan ukuran kinerja.
Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke. Kemudian, ini adalah Bapak Ibu stimulus respon. Jadi yang diharapkan itu adalah teori kontrolnya. Bagaimana? Begitu ya. Nah, misalnya ada di sana realitanya itu kebutuhan kita sama. Padahal untuk teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Lalu selanjutnya stimulus respon. Semua orang melihat halnya itu sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Stimulus respon selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Namun di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu, stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir Bapak Ibu, di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, namun di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, itu topik berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin itu Bapak Ibu sering kita dengar ya. Kadang kita juga bilang sama siswa, mohon anak-anak Ibu, disiplinnya ini bagaimana? Nah, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Apakah saya udah disiplin atau anak-anak juga sudah disiplin? Baik, kita bahas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, disiplin itu apa? Disiplin itu adalah tata tertib, kemudian teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi ada kian peraturan, lalu itu kita patuhi. Lalu disiplin itu Bapak Ibu dikaitkan itu atau dihubungkan dengan hukuman. Kemudian padahal sebenarnya sungguh berbeda. Kalau disiplin yang diterapkan, yang akan kita terapkan nanti di sekolah ya, disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Lalu bagaimana? Nah, justru pada disiplin positif itu merupakan ada satu alternatif terakhir yang kita gunakan. Jadi kita akan memberikan suatu pemikiran kepada siswa, membuka pemikiran siswa apa yang harus dikerjakannya. Itu ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin pribadi, wajiblah penguasaan lain disiplin dari kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sama seperti ini ya Bapak Ibu, kita akan marah jika anak-anak tidak disiplin masuk kelas. Padahal kita sendiri Bapak Ibu, mungkin berjalan saja setelah bel kita habis 5 menit. Kemudian belum lagi jumpa dengan teman guru, sudah habis 5 menit. Berarti kita tidak disiplin bertemu dengan siswa kita. Padahal siswa yang tadinya juga tidak disiplin kita hukum. Nah, apakah demikian dengan kita? Tidak disiplin, kita hukum juga diri kita. Nah, mari kita berkoreksi diri ya. Oke, selanjutnya untuk menciptakan murid yang merdeka, bagaimana syaratnya? Syaratnya haruslah disiplin yang kuat. Disiplin itu bisa berasal dari motivasi internal, ya. Kita juga bisa melakukan disiplin karena adanya motivasi eksternal, berasal dari luar diri kita, ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menjadi murid yang disiplin itu
kita Bapak Ibu yang harus ditiru. Ya, jadi mohon kita juga mendisiplinkan diri sebelum anak-anak menjadi meniru kita dalam pendisiplinan diri. Jadi di situ ada motivasi intrinsik, kita berusaha untuk datang tepat waktu, seperti itu. Lalu kita nanti akan didukung dengan motivasi ekstrinsik di lingkungan sekolah kita dengan adanya peraturan-peraturan sekolah, seperti itu ya. Nah, kemudian dengan adanya disiplin ini, kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri, sehingga mereka nanti akan memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi udah sadar dari sendiri lagi, tidak harus dari luar. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mungkin masih ingat ya, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif. Itulah yang akan kita harapkan dari anak-anak kita. Oke, demikian ya anak ibu. Ini adalah beberapa yang namanya disiplin yang ada, yang sudah mulai diterapkan di sekolah kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kedepannya juga bisa menerapkannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini akan kita gunakan ketika nanti menghadapi siswa kita. Jadi ketika siswa bermasalah, kita nanti mengetahui kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, mengapa ia melakukan tindakan tersebut. Ya, baik, kita lihat dulu apa itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, nah, kebutuhan bertahan hidup ini survival. Jadi ini adalah bagaimana bisa hidup. Kalau misalnya hidup itu perlu makan, kan gitu ya. Makan, pakaiannya apa karena kita biasa berpakaian ya. Kemudian istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Lalu secara sederhana ini dapat dipenuhi dengan cara bagaimana? Otomatis ketika makanan itu dari makanan lah ya. Kemudian dari tidur, kemudian olahraga, memberikan perlindungan. Jadi sama seperti kalau anak-anak di kelas bisa berkelahi atau dia mengambil makanan temannya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dia belum cukup kenyang, maka dia berusaha untuk meminta. Ketika tidak dikasih, dia pengen kali makan itu, maka diambilnya, dirampasnya. Nah, bisa saja itu ya salah satu contohnya kebutuhan bertahan hidup. Oke? Nah, jadi jangan langsung kita marahi, kita tanya dulu, lalu kita koreksi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada anak tersebut. Kemudian yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini seringkali Bapak Ibu, kita kadang melihat anak-anak didik kita ketika datang dari rumah, terkadang kita tidak mengerti bagaimana mood anak-anak itu. Langsung saja kita menerangkan, padahal anak tersebut mungkin saja ada yang sedang sakit, kan begitu. Jadi butuh diperhatikanlah dia, padahal kita pikir, mengapa tidur-tidur saja, kan seperti itu. Padahal kita tidak tahu, oh dia lagi demam rupanya, tapi berangkat dari rumah. Nah, maka disitulah perhatian kita, dipedulikan anak itu, ya. Kita terima dia di sekolah, lalu bagaimana kita upayakan, bagaimana biar anak ini, nah, dia mengerti tempatnya, ya janganlah di kelas tidur-tidur, adalah baiknya ke UKS dulu. Kalau bisanya istirahat sebentar, kemudian nanti sudah membaik, boleh balik ke sekolah atau bisa dipulangkan langsung ke rumah, siapa tahu keadaan semakin memburuk ya. Nah, jadi di kasih sayang dan rasa diterima ini, disinilah kita harus ada bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok untuk dikasihi, mengasihi, disayangi dan menyayangi. Nah, kita juga bisa menerapkan ini dengan
anak-anak didik kita di kelasnya masing-masing ya. Jangan suka membuli, jadi harus menyayangi temannya. Kalaupun rambut temannya itu keriting, nah jangan langsung dibilang rambut kompang seperti itu ya. Nah, kita terapkan sama anak-anak juga. Kemudian selanjutnya ada kekuasaan dan penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebanyakan di kelas kita ya, yang sudah pintar itu tuh aja. Nah, bayangkanlah mereka yang kurang mampu memahami mungkin ya, dia diam saja. Nah, jadi mendominasi dia yang sudah bisa mengikuti pelajaran. Jadi kita harus jeli Bapak Ibu kebutuhan dasar anak-anak tersebut. Kemudian yang keempat ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, pilihan di sini artinya bebas untuk bergerak, mencoba, kemudian mengeksplorasi hal baru dan menarik. Lalu di sini adanya penyediaan variasi, waktu senggang, kemudian memberikan ruang jati diri sendiri untuk merdeka, serta bisa juga liburan ya. Nah, misalnya seperti ini, kita sudah membuat kelompok diskusi. Untuk kelompok diskusi, mungkin kita ada kesempatan memberikan kepada anak-anak untuk memilih temannya, boleh saja seperti itu ya. Siapa tahu dengan memilih teman dia lebih enak untuk bekerja sama dengan teman-temannya, menyelesaikan apa yang akan didiskusikan, lebih nyambung, jadi bebas mengkreasikan dirinya dengan teman-temannya. Oke? Kemudian selanjutnya ini yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan merasa senang. Nah, ini terkadang yang tidak ada di dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Mengapa? Seperti saya contohnya guru IPA. Jarang sekali saya memberikan kesenangan sama anak-anak. Mengapa? Karena saya orangnya terlalu serius. Padahal sebenarnya di dalam pembelajaran itu, ya kan, kita harus juga memberikan humor. Kemudian jangan lupa belajar sambil bermain dengan cara bisa saja membuat game, kuis. Nah, jadi anak-anak pun bisa bergembira, berantusias, kemudian tertawa bersama teman-temannya. Nah, dengan demikian dia juga memahami bahwa pembelajaran itu tak selamanya terlalu serius. Jadi belajar sambil bermain itu juga merupakan kesenangan di dalam kebutuhan dasar manusia ya. Sehingga nanti anak-anak dapat dengan senang ketika Bapak Ibu berada di dalam kelas. Dia akan menunggu. Nah, apa yang akan selanjutnya terjadi di dalam kelas? Pasti ada hal-hal menarik. Karena kan kuis misalnya. Nah, kuisnya hari ini beda. Hari ini kita kuisnya menggunakan IT contohnya ya. Pasti anak-anak, wow ada yang berbeda. Besoknya kita kuisnya berbeda lagi. Nah, begitulah Bapak Ibu kesenangan di dalam pembelajaran ya. Oke. Ini ada 5 Bapak Ibu. Ada yang berperan dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Mungkin saya salah satunya ya. Nanti kita lihat videonya. Apa efeknya? Ya. Kemudian ada posisi kontrol guru, pembuat merasa bersalah. Oke. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol guru yang berperan sebagai teman. Selanjutnya ada posisi kontrol guru yang bertindak sebagai pemantau. Dan terakhir ada posisi kontrol guru yang bertindak sebagai manajer. Nanti akan kita bandingkan dalam video. Jadi diharapkan di sini terakhir kalinya nanti adalah kita sebagai posisi kontrol manajer. Apa bedanya ya? Jadi diharapkan Bapak Ibu guru kedepannya bertindaklah sebagai posisi kontrol manajer dengan menerapkan terlebih dahulu keyakinan kelas. Seperti itu. Baik, mari kita simak videonya. Mohon disimak ya Bapak Ibu. Ini adalah video tentang posisi kontrol guru. Mari kita amati. Ini posisi penghukum. Kamu
Nah, ini ada nadanya yang menekannya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Keliling lapangan basket adalah hukuman yang diberikan. Kenapa? Karena anak membantah, maka apa yang dilakukan ibu guru selanjutnya adalah Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, melanjutkan penambahan hukuman. kalian, biar Ini kamu. ya. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke, kita lihat untuk posisi pembuat merasa bersalah. Masih orang yang sama ya, tetapi posisinya aja yang berbeda. Mari kita amati ya Bapak Ibu apa bedanya. Naren. Bahasa yang halus. Lagi, Nak. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, itu ada kata-katanya, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Coba Bapak Ibu lihat ekspresi anak ketika Kepala sekolah. gurunya di posisi pembuat rasa bersalah ya. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Nah, ini ekspresinya. Maaf dan maaf Bu. Jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Saya senang kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Iya, ini ya ekspresi anak. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ya, selanjutnya Bapak Ibu posisi teman. Masih orang yang sama dan guru yang sama, namun posisi kontrolnya berbeda. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Nah, lihat nada bahasanya Bapak Ibu. Inilah posisi teman. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bikin senang ibu demi ibu. Itu bahasa posisi sebagai teman ya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya kita lihat perbandingan di posisi pemantau atau monitor. Masalahnya masih sama ketika terlambat ya. Nah, Bapak Ibu bisa membandingkan bahasa ibunya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita? Peraturan sekolah itulah bahasa untuk pemantau atau monitor ya. Sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah, Ibu mengingatkan konsekuensinya. Kelas jam istirahat 8.20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu adalah posisi manajer. Masih hal yang sama, si Naren terlambat datang ke sekolah. Ini yang kita harapkan, yang bisa kita terapkan nanti ya. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam Ibu guru mengingatkan kembali Naren untuk
peraturan yang ada. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut Dengan kalimat-kalimat positif ya, Bapak Ibu. Dengan keyakinan sekolah. Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Nah, inilah bahasa-bahasa positif. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk dibangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali. Nah, di sini tidak ada penghukuman, tetapi siswa disuruh kembali ke dalam kelas setelah dia ditanyakan dengan hal-hal positif dan keyakinan sekolahnya ya, Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Kalau dia Bapak Ibu penghukum, biasanya ya ada kata-kata seperti ini kita bilang, patuhi aturan saya, atau misalnya awas ya kalau tidak dikerjakan. Nah, pasti ada seperti itu. Kemudian selanjutnya, kamu selalu saja salah. Lalu apa lagi? Selalu ya, pasti selalu yang terakhir selesai. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Mungkin banyak lagi. Nah, lalu di sini untuk posisi penghukum, guru itu Bapak Ibu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu apa? Cara dia menghukum, begitu ya. Nah, apa sisi negatifnya? Banyak Bapak Ibu, anak-anak pasti akan dendam, seperti itu, agresif. Karena dia tadi kan dihukum, pasti adalah sesuatu yang memuncak dalam hatinya. Bisa saja Bapak Ibu, itu sepeda motor kita ada yang dicoret-coret. Atau misalnya tempat duduk kita dilengketkan dengan permen karet. Nah, saking dendamnya anak kita tersebut, ya. Itu posisi penghukum. Selanjutnya ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini Bapak Ibu, suara kita Bapak Ibu guru biasanya lebih lembut. Bahasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lalu bisa saja seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu ya kelembutannya. Nah, lalu di posisi ini anak-anak akan merasa kecewa terhadap dirinya. Jadi dia merasa bahwa dia mengecewakan orang-orang yang disayanginya, yaitu Bapak Ibu gurunya, orang tuanya, seperti itu ya. Untuk posisi apa tadi Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada posisi selanjutnya yaitu sebagai teman. Nah, ini banyak sekali saya lihat atau saya sendiri juga bisa di posisi ini. Kita kalau di posisi teman ini, kita tidak akan menyakiti murid kita. Namun kita berupaya mengontrol murid kita dengan persuasif. Persuasif itu seperti ini bahasanya. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, bahasa ini sering sekali kita utarakan kepada anak-anak. Lalu hal negatifnya kalau posisi teman itu bagaimana? Maka saya berpikir Bapak Ibu teman saya seperti ini dia. Murid akan kecewa di sisi negatifnya.
merasa dikecewakan atau tidak mau berusaha. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, murid akan tergantung kepada gurunya. Jadi dia tidak mandiri di sana ya. Nah, selanjutnya yang pemantau. Kalau dia pemantau, di sini kita adalah posisinya menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi pertanyaannya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Jadi kita di sana mengharapkan dari anak-anak itu untuk mengingat sanksi yang ada. Ya. Ya, lalu di sini kita mengandalkan perhitungan atau catatan data yang sudah ada. Dan yang terakhir Bapak Ibu, inilah yang diharapkan. Posisi manajer. Jadi di sini guru berbuat sesuatu dengan murid. Sudah? Ketika murid melakukan yang namanya kesalahan atau pelanggaran, maka guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkannya dengan adanya dukungan untuk murid itu menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Nah, bagaimana itu Bapak Ibu? Itu dapat dilakukan ketika kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi ketika dia melakukan pelanggaran, dia sendiri mengingat apa yang ada setelah keyakinan itu. Jadi ingat apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Nah, di posisi manajer ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan positif kepada siswa kita. Sudah, Bapak Ibu? Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini tadi duluan dibentuk ya untuk posisi tadi. Nah, keyakinan kelas itu Bapak Ibu yang kita buat itu adalah pernyataan-pernyataan universal. Berarti yang sering terjadi di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas. Kemudian merupakan pernyataan keyakinan yang senanti dibuat dalam hal positif. Lalu kita berupaya bahwa hendaknya tidak terlalu banyak supaya anak-anak ingat. Lalu keyakinan kelas tersebut haruslah diterapkan di lingkungan ya di sekolah. Lalu jangan lupa semua warga kelas hendaknya membuat keyakinan tersebut adalah curahan pendapatnya. Dan jangan lupa bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang dibuat sewaktu-waktu. Contohnya gimana? Nah, saya ambil secara ringkasnya saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di depan. Saya ambil yang khusus kita kelas 7 SMP ya. Hormat misalnya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kemudian untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya untuk diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Mudah-mudahan dengan keyakinan tersebut, Bapak Ibu, anak-anak bisa melakukan hal disiplin ya manusia. Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak bosan ya. Yang terakhir Bapak Ibu di sini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu kita perlukan ketika siswa melakukan pelanggaran ya. Nah, namanya juga segitiga. Berarti nanti urutannya ada yang pertama mana, yang kedua mana, yang ketiga mana. Nah, tapi saling terikat ya. Nah, restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah, itu menurut Gosen 2004. Nah, inilah Bapak Ibu segitiga restitusi. Nah, jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Dari bawah dulu ya.
Kemudian adalah validasi tindakan yang salah dengan cara bagaimana? Oh, kita dari sini dulu, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi ada bahasa untuk menstabilkan identitas itu seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau yang lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itulah kata-kata yang kita ungkapkan kepada anak-anak ketika melakukan pelanggaran. Ya, itu yang pertama sekali, stabilkan dulu identitasnya. Kemudian selanjutnya ketika dia sudah tenang, maka kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang kita lakukan di sana? Nah, kamu Bapak Ibu guru bisa melakukan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu bahasanya ya. Kemudian bisa saja, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itulah Bapak Ibu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, jangan lupa menanyakan keyakinan, baik itu keyakinan sekolah kalau kita punya, atau keyakinan kelas, atau keyakinan mata pelajaran ya. Jadi nanti yang terakhir itu kita bisa berkata seperti ini sama anak didik kita. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, maka dia akan ingat dan dia akan menjawab ya. Lalu selanjutnya bisa saja kita berkata seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, begitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk segitiga restitusi, stabilkan dulu identitas anaknya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi terlebih dahulu dibuat dulu keyakinan kelasnya, bisa keyakinan sekolah, bisa keyakinan mata pelajaran, bisa keyakinan kelas jika itu Bapak Ibu wali kelas. Demikian. Kemudian, nah, Bapak Ibu di menstabilkan identitas ada lagi bahasa lainnya ya, selain yang saya bilang tadi itu. Misalnya yang lain ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu bisa saja Bapak Ibu mengatakan kita bisa menyelesaikan ini. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu bisa saja kamu berhak merasa begitu. Bisa saja kalimat yang lain, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu bahasa-bahasa untuk menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah seperti tadi ya. Nah, kita carilah cara-cara yang efektif. Nah, seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ketika berkelahi ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu bahasanya. Untuk menanyakan keyakinan itu, bahasa yang lainnya boleh seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai satu kelas atau keluarga? Lalu, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Lalu, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ketika terjadi permasalahan di kelas mungkin ya. Kemudian, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, demikianlah Bapak Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya yang disampaikan bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah kita ini. Mari Bapak Ibu membudayakan hal-hal positif, mulailah dari diri sendiri kita, lalu imbaskan ke orang lain, bahkan bisa kita imbaskan ke anak didik kita. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, selamat siang, terima kasih. Beras. Seperti tadi kan Bu, kita membuat kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat bersama anak-anak kita ya. Apa sesuatu
ketertiban selama pembelajaran. Ya, nah, seperti ini kan. Kelas 90. Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Lalu kan ibu-ibu semuanya, kesepakatan kelas ini nanti bisa direvisi. Jadi kalau misalnya sebulan itu ibu tengok, misalnya di poin 3 ada bermasalah seperti itu kan, bisa didiskusikan sama anak-anak. Bagaimana untuk poin 3 itu? Ibu lihat perkembangannya tidak ada, maka kita buat dulu anak ibu bagaimana merevisi untuk poin nomor 3. Jadi ibu bisa memantau kesepakatan kelas itu untuk kelanjutan berikutnya. Jadi kelas pun tetap aman, ibu-ibu pun dalam membina anak-anak jadi enak seperti itu. Jadi menurut ibu semua bagaimana setelah yang kami berikan, ada masukannya atau pengalaman-pengalaman pribadinya selama di kelas, bolehlah diceritakan sama kami. Mengenai apa ini ya, budaya positifnya. Iya. Salah satu budaya positif itu seperti tadi yang sudah dipaparkan bahwa adanya kesepakatan kelas ya di situ ya. Memang itu masukan juga, tapi yang saya alami, saya juga wali kelas kebetulan ada juga kesepakatan kelas kami, yaitu ketika ada siswa yang kurang disiplin. Nah, yang kurang disiplin seperti contoh kurang disiplinnya, kita bel jam 7:15 itu kan sudah termasuk terlambat. Nah, jadi untuk siswa yang terlambat kami berikan dia seperti punishment-nya hukuman. Nah, jadi itu adalah kesepakatan kami dengan tujuan supaya siswa yang terlambat itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apakah yang akan melakukan itu merupakan kesepakatan juga? Iya. Kesepakatan yang baik atau bagaimana? Ada masukan ya Bu ya. Kalau sekarang itu kan kita tidak boleh menghukum. Alangkah lebih baiknya kita membuat pertanyaan-pertanyaan positif dengan keyakinan-keyakinan positif supaya dia tidak terlambat lagi. Apa yang harus kamu lakukan anak ibu? Kita dukung dia seperti itu. Jadi cobalah dulu ibu membuat bersama-sama dengan kelompok kelas itu. Kalau misalnya terjadi terlambat, nah bagaimana solusinya? Dengan cara tidak menghukum seperti itu ya Bu. Kita cari misalnya, boleh nggak kamu itu datang tidak terlambat lagi dengan catatan bangun lebih awal. Lalu siapa yang mengingatkan di rumah untuk bangun lebih awal? Nah seperti itu Bu. Jadi anak-anak pun paham kondisi apa yang harus dikerjakannya biar cepat dia datang ke sekolah. Coba ibu buatkan seperti itu, lalu cari perkembangannya. Ada nggak perubahan sama anak-anak? Begitu ya Bu usul dari kami. Kita di sini kan Bu membantu anak-anak itu menghadapi masalah dengan menggunakan cara dia sendiri. Tapi kita tuntun, ya kita tuntun caranya. Jadi kalau ada masalah bisa dia menemukan sendiri solusinya untuk dirinya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau bisa saya tambahkan, ketika anak bermasalah kita membawa dia ke dirinya sendiri. Apalagi kalau kita di sini masih mayoritas Kristen, jadi kita bisa membawakan ayat Alkitab yang menyuruh dia melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Jadi kalau di CGP Bapak Ibu tidak ada kesalahan siswa. Yang ada apapun itu karena siswa ini masih kita tuntun, kita guru yang menuntun dan orang tua. Jadi ketika ada masalah sama mereka itu adalah masalah guru dan orang tua. Gitu. Tidak ada masalah di siswa. Jadi kalau kita dalami nanti ujung-ujungnya yang bersalah kalau enggak gurunya, yang orang tuanya seperti itu. Jadi kami sebenarnya diajari untuk menerapkan ini di sekolah kita supaya kita sama-sama menerapkannya dengan siswa. Sangat sulit sebenarnya ibu-ibu, sangat sulit karena kenapa? Budaya yang sudah terjadi dan kita datang hanya bertiga, sementara yang melakukan itu beratus orang gitu. Sementara kita yang diajak menjadi CGP itu hanya 3 orang. Jadi mudah-mudahan kedepannya pemerintah juga membuat semuanya guru jadi CGP lah. Karena materinya bagus, tetapi kita tidak bisa, kita hanya menjadi seperti motivator gitu. Kita hanya menjadi contoh sedikit, contoh kecil sekali gitu untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi kami percaya kalaupun hanya beberapa kita yang mendengar, pasti, apalagi kita kayaknya pilihan-pilihan juga, pasti ini bisa kita terapkan gitu. Jadi kalau untuk segitiga restitusi
atau motivasi dukungan itu ada kami pelajari bagaimana cara membuat disiplin positif. Ini betul-betul kita yang ke siswa itu gitu. Kenapa dia sama-sama seperti yang bilang Ibu Silvi tadi? Mengapa dia terlambat? Kalau jangan-jangan orang tuanya zaman itu sudah pergi berdagang, mau kita salahkan siapa? Anak-anak ini, anak-anak sekarang ini kalau bagaimana cara kita membuat dia jangankan di rumah pun dia tidak diajari gitu ya. Ya tetap kalau di rumah dia tidak diajari berarti sudah ada kesalahan orang tua. Kemudian kalau kita tidak mengidentifikasi karakteristik anak ini, kita tidak akan tahu kenapa anak itu sampai terlambat seperti itu. Jadi di CGP ini kita juga belajar bagaimana mengidentifikasi betul anak-anak kita, bagaimana memang aslinya dia, bagaimana kehidupan dia di keluarganya, kemudian bagaimana keadaan dia di sekelilingnya. Karena banyak juga anak-anak kita ini ya di keluarganya dia baik, tapi di lingkungannya juga dia tidak didukung seperti itu. Jadi di modul kami yang terakhir ini di CGP ini kalau memang kita terapkan maka itu memang sangat bagus, tetapi tidak menutup kemungkinan memang harus kolaboratif. Tidak bisa hanya satu guru, dua guru dan tidak guru. Maunya yang 45 guru itu yang 45 yang menerapkan itu. Sama dengan ibu-ibu, kalau saya contohnya dengan Ibu Silvi, siswa yang tidak tunduk di depan guru nanti seperti ini gitu. Kalau hanya di depan kami aja dia tidak tunduk, tidak diperhatikan, di depan sebagian guru juga diberikan peluang seperti itu, juga tidak berjalan dengan bagus. Tapi sebenarnya di SMP Negeri 2 Sibolga ini sudah lama kita laksanakannya ibu-ibu. Tapi mungkin bahasanya yang sudah lebih disederhanakan di CGP. Kemudian kalau kita selama ini saya lihat sudah ada pagi berbudaya, kemudian pagi ada senam, ada segala macam, itu salah satunya budaya positif. Dan kita guru-guru di SMP 2 sudah melakukan itu. Tetapi ini mengingat kembali dan bagi Bapak Ibu yang masih baru, yang masih jarang mendengarkan istilah-istilah ini menjadi bisa terpenuhi gitu, terpenuhi secara pengetahuannya atau wawasannya menjadi lebih luas karena sudah bergabung dengan kakak-kakak guru-guru yang lebih senior lah gitu ya. Tetapi yang saya lihat selama ini Ibu Kepala Sekolah kita sudah sering menerapkan ini, apalagi ada beberapa guru SMA yang juga cerita sama saya bahwasanya siswa SMP Negeri 2 Sibolga itu ketika SMA itu karakternya itu lebih sopan gitu. Karena kenapa? Kita juga di SMP sudah melaksanakan itu. Jadi ketika dia SMA dia sudah terbawa. Jangan-jangan yang nggak kita lihat di rumah pun dia sudah menerapkan yang kita buat karena sudah menjadi kebudayaan, sudah menjadi keyakinan. Jadi sama dengan kalau keyakinan kan susah sekali dibantahkan Bapak Ibu. Karena keyakinan itu ada juga hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi walaupun manusia nggak melihat, kalau kita sudah yakin dengan Tuhan, kita akan melaksanakan seperti itu. Jadi sebenarnya arahnya ke sana Bapak Ibu. Arahnya ke sana. Bagaimana kita memberdayakan anak-anak ini mempunyai keyakinan yang positif supaya dia bisa melaksanakan kehidupannya dengan bahagia dan tentram seperti itu. Jadi inilah salah satu kegiatan dari CGP yang mau disosialisasikan dengan guru-guru sejawat. Sebenarnya ini hanya satu modul, Ibu. Masih ada 3 modul, 1, 2, 3. Ini modul terakhir ini. Kebetulan ini mungkin modul yang terbaik dari yang terbaik ini paling terbaik. Makanya harus ada dengan guru sejawat. Makanya kami juga berusaha supaya ibu juga sama-sama lah kita belajar. Kami belajar, ibu juga belajar. Karena mungkin ibu-ibu akan dipanggil juga dan menjadi CGP sama seperti kami kan. Berarti inti dari pembicaraan kita ini menyatakan bahwa ibu-ibu CGP ini mengajak kami yang belum CGP ini untuk membudayakan, ya kan, menerapkan budaya positif hidup di lingkungan sekolah. Itulah ya bincang-bincang kita Baik, ini. sedikit lagi Ibu, selain seperti itu juga budaya positif bisa diterapkan di keluarga masing-masing. Jadi kan dari keluarga ya, gitu ya. bisa dibahasnya ke situ, baru ke sekolah atau dari sekolah ke rumah juga diterapkan boleh Ibu. Jadi timbal balik, jadi kita pun netral menghadapi anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Karena kan Ibu kita tahu anak itu punya bakat masing-masing. Jadi kalau menurut filosofi pendidikan Gajah Dewantara, kita itu wajib menuntun mereka dengan bakat-bakatnya. Jadi nggak boleh kita mengontrol kamu harus jadi tentara ya nak. Jadi kita pun di rumah sama anak-anak seperti
salah ya. Seperti Cita-cita yang kita. gua alami lah sama anak ini. Kau nanti harus perwira ya, kalau enggak teter gitu ya. Berarti itu enggak ya. Nanti Jadi itu- dibebaskan saja sama anak apa keinginannya, apa yang mau. Tapi kayak gini kadang seperti saya lah dulu ya, yang saya alami. Waktu saya tamat SMA saya nggak tahu tujuannya mau kemana. Dan orang tua pun belum ada bilangnya kau harus kayak gini ya, ini ya. Jadi nggak ada. Makanya di Jadi situ. bingung juga. Kalau misalnya orang tua nggak menuntut kau ini loh, ada ini loh. Jadi bingung juga nanti si anak setelah tamat nggak tahu mau arah kehidupannya itu mau kemana dia. Nanti kan ibu lihat batang anak kan, oh tuntunlah ke sana. Dengan catatan ya kita lihat dulu juga senang nggak anak seperti itu, kan seperti itu kan. Kadang kan kesenangan dia belum tentu dia mampu semuanya kan gitu kan. Kasian juga nanti efeknya ke anak seperti itu. Kemudian kan Bu, kalau di kelas kita itu kalau bisa melihat anak-anak itu semua kita lihat. Jangan hanya fokus sama yang pintar saja. Kan ada juga adik yang kurang bisa, kan gitu ya. Nah, dari Ibu Kristina ada lagi Bu? Ya, yang ini saya tekankan ya Bu, kita buatlah keyakinan keras kita ya Bu, ya supaya ada hasil dari yang kami sampaikan ini buat ya Bu, itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada nanti kendala bisa ditanya juga kami untuk cara pembuatannya ya Bu. Dan perlu juga lah masukan bilang. Ini kan kita ini kita hanya memberi contoh kan. Kalaupun nanti ibu-ibu punya pengembangan, ya kita juga harus mau belajar, ya bukan pokoknya Artinya harus gini, sama-sama. temuan-temuan dari guru Iya, juga yang harus seringan. Kita Ya. bisa saling berbagi. Ya, harus kolaboratif. Jadi ibu juga nanti rupanya contohnya ibu Silvi, ibu Kristina, ibu Sirait juga rupanya ada seperti ini di kelas saya dan ternyata seperti ini yang lebih bagus ya kita juga membuka peluang untuk itu dan kita harus juga mau belajar kan. Jadi ini kita ibu-ibu bertukar pikiran bagaimana cara kita mengembangkan sekolah kita. Terima kasih Bu. Ya, dari Claudia teman. Kalau dari saya sebenarnya materi itu semua sudah bagus dari saya pribadi dan dari pengalaman pribadi juga selama di SMP 2 benar kita butuh dengan sangat konsisten untuk membudayakan hal positif ini dan semua materi itu saya dengar dari ibu CGP ini memang sangat menguatkan apa menjadi tujuan dan harapan kita di SMP. Ya semoga ini nanti berhasil kita terapkan di SMP 2. Kita kerjasama semua dengan masukan-masukan dan mungkin sharing-sharing yang akan sangat banyak nanti kami akan terima dari guru CGP mensukseskan kita semua untuk membudayakan hal-hal positif di sekolah. Jadi dari hasil pembicaraan ini saya bisa menangkap bahwa guru itu tugasnya bukan hanya mengajar, membuat si anak ini dari yang nggak tahu menjadi tahu. Ternyata semua ya harus didampingi ya. Dan bukan administrasi. Dan kita lihat Seperti administrasi betul sekali. Menyusun ini. Ternyata kita harus lebih fokus menyusun anak-anak ini. Sebenarnya kita dilema selama ini Bu. Kita lebih fokus ke administrasi mau nggak mau kan karena kita memang di dalam sebuah struktur organisasi birokrasi kita harus akui itu. Cuman memang selama ini kita lupa kita kan guru gitu kan, kita punya anak ini. Memang benar kita harus lihat apa adanya anak itu bukan dengan kacamata kita guru kan gitu kan harapan kita guru. Dan saya rasa memang materi yang bagus sekali. Semoga lah kita nanti kembali bisa dikatakan sebagai guru. Amin. Ya, betul. Ibu Pipi, gimana Ibu? Pas. Setuju. Kalau ada kendala kita bisa berbincang kembali. Ya, kita coba kita terapkan dulu di kelas nanti ya kan. Nanti kita punya hambatan-hambatan yang lain kita akan diskusikan ke guru CGP. Sepertinya nggak Iya, bagus. ini ada 7 Iya. dan rasanya mendukung peraturan-peraturan sekolah sebenarnya ini ya. Cuma lebih kita buat lebih sederhana di Iya. kelas. Kalau Bahasa dulu peraturan sederhana. sekolah bahasanya. Sebenarnya ini jajaran Jadi kita berbahasa kesepakatan juga. ya. Jadi lebih ramah ya. Iya. Peraturan itu kan selama ini kan anak-anak menganggap peraturan itu Kejam. dianggap hukum. Iya. Ada hukumannya kan gitu kan. Peraturan itu dari sekolah, ini kan Iya. kesepakatan Iya. dari antara guru
disiplin mereka itu mereka yang membentuk ya kan. Jadi kalau misalnya dilanggar ya tahu akibatnya sudah diapakan sendiri ya kan, melanggar omongan sendiri, jawaban kesepakatan sendiri. Ya kan Bu Pipi? Kita akan coba nanti terapkan di kelas. Terima kasih Ibu-Ibu, inilah yang bisa kami buat ke sekolah kita penduduk ibu-ibu. Doakanlah kami supaya bisa masih mengikuti modul grade 3 atau masih belajar lagi tugas dan bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini karena Yes. tanggung jawab kita yang bukan berikan sama kita. Garda terdepan ya. Iya, Indonesia untuk kelangsungan Indonesia ini guru. Itulah. Iya, anak bangsa. Betul. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Datuk Ibu. Oke. Kan ada 3, mereka lebih cepat tapi dari pengalaman saya kan ketika anak itu melanggar misalnya anak lain itu mengingatkan jadi itu jadi kayak saya bingung ini gimana ya gitu sih jadi sebenarnya gimana Bapak Ibu karena kan misalnya inilah yang melanggar terus kawan ini yang mengingatkan ingat apa itu hanya dia sendiri gitu kan jadi kadang gaduh lagi maju masuk ke depan kamu melanggar ini kan jadi temannya yang mengingatkan keyakinan dia agak malu mungkin mengungkapkan saya sudah melanggar keyakinan memang seperti itu ada pengalaman orang kayak gitu di kelas ada apa sering kali terjadi jadi menurut saya sih apa kami terlakukan kan sudah kita edukasikan sama orang tua mahasiswa atau manusia lain seperti itu seperti itu kita diskusi kembali untuk segitiga restitusi. Kalau misalnya ada masalah di dalam kelas, boleh Ibu ceritakan bagaimana pengalamannya Ibu melaksanakan segitiga restitusi tersebut di dalam kelas dari Ibu TK dulu pengalamannya. Pengalamannya ada saat ada anak yang sedang makan di dalam kelas saat belajar. Salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah. Ada saat kegiatan itu ada anak yang makan, terus temannya makan. Saya sudah tapi setelah pembelajaran selesai saya panggil anak face to face berbicara bertanya saya identifikasi dulu masalah saya yang dengan membuat anak menjadi merasa aman dan nyaman. Kenapa dia dipanggil menghadap saya, apa yang telah dilakukan pada saat kegiatan belajar tadi. Tentunya kan dia menjawab kegiatan yang sudah dilakukan. Dan saya tanyakan perbuatan itu perbuatan baik atau buruk. Dia pasti menjawab perbuatan baik. Nah, terus kita posisikan misalnya dengan masa Bu Hanif, Ibu juga pernah melakukan hal yang sama, kesalahan, tapi Ibu tidak mau menyalahkan Hanif, tapi Ibu menjadi Hanif hanya untuk bersama-sama memperbaiki kesalahan yang terjadi. Setelah saya habis komunikasi Hanif, saya validasi kesalahannya. Saya tanyakan apa kesalahan yang saya lakukan, apa alasan sehingga si Hanif melakukan tersebut. Ternyata jawabannya dia menyalahkan, dia tidak sarapan. Kemudian saya tanyakan apa alasan yang membuat si Hanif tidak sempat sarapan. Ternyata dia terlambat bangun, tidak cepat bangun tapi nonton TV. Saya kasih jawaban si Hanif, dia udah bangun jam 6 tapi tidak langsung bertugas, tapi dia masih menonton TV. Alhasil tidak ada waktu untuk sarapan. Nah, kemudian setelah itu saya tanyakan kepada Hanif apakah perbuatannya itu apakah dia masih ingat keyakinan yang sudah kita bentuk sebelumnya di dalam kelas. Hanif menjawab masih ingat dan dia menjabarkan. Kemudian saya tanyakan dia kembali apakah
perbuatannya itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah diberikan. Maka si anak dia sadar bahwa dia sudah melanggar keyakinan keras yang sudah dibuat. Setelah kita menjabarkan kepada Hanif, kemudian saya mengajak Hanif dengan menanyakan apa yang harus dibuat Hanif untuk memperbaiki kesalahannya, untuk merubah kesalahan yang dibuat. Hanif menjawab dia tidak akan memainkan lagi setelah bangun TV lagi. Setelah dia bangun dia langsung bergegas beres-beres mulai dari mandi sampai berpakaian sehingga dia bisa sarapan dan tidak makan lagi malam. Setelah si Hanif menjabarkan, saya tidak lupa memberikan semangat dan mengucapkan terima kasih kepada si Hanif karena si Hanif sudah mau melakukan Tuhan. Mungkin itu pengalaman saya pada saat menjalankan siaran. Memang pengalaman yang tidak alami keras. Kalau yang pertama itu kemarin kan juga sudah saya lakukan. Jadi yang kedua di saat belajar, dalam kelas kegiatan kami kan ada dalam satu hari itu ada 4 kegiatan. Ada 4 kegiatan. Jadi kegiatan yang pertama ada bermain bola. Jadi di anak-anak sekolah ini ada satu kelompok anak ini sudah satu kelompok. Jadi bisa bermain, tim bermain sudah selesai. Kan anak-anak kesepakatan kelas ini dari juga sudah tahu kan ya. Jadi anak-anak saya ingatkan karena memang dulu kalau sudah selesai bermain. Jadi ada satu anak ini langsung berdiri dia. Jadi teman lain membantu temannya membereskan mainan. Jadi teman yang lain membereskan mainan, sementara si Nora langsung berdiri dia, langsung berdiri meninggalkan mainan yang sudah mainan tadi yang sudah selesai dimainkan anak-anak ini tidak dibereskan, yang tidak ikut di situ bantu teman ini. Jadi saya berhentikan, tapi langsung keluar dari kelompoknya, langsung keluar. Jadi saya panggil bermain sama apakah Nazra perbuatan kita tadi bagaimana semenjak jadi CGP ya. Nah, sebelum saya CGP saya belum tahu bagaimana sebenarnya sebenarnya aja ya. Cuma tahapannya mungkin udah pernah dilakukan, mungkin ya sudah. Tapi apa sebenarnya masih saya laksanakan sebelum saya CGP. Nah, sesudah CGP ini kan saya belajar
Yang pertama seharusnya menstabilkan sekali. Biasanya kan sebelumnya juga marah-marah ya kan, nah, sampai sekarang pun udah gemetaran gitu. Nah setelah pelajari memang kadang-kadang yang pakai segitiga restitusi ya, menstabilkan, memvalidasi, dan melihat kemarin ada beberapa siswa yang saya laksanakan proses segitiga restitusi dan hasilnya memang bagus ya. Siswa tersebut lebih bertanggung jawab dan percaya diri, tidak gemetaran lagi ketika ditanya sama wali kelas. Jadi saya rasa manfaatnya banyak kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi itu proses Bu. Tapi sebelum itu kita harus buat keyakinan dulu ya. Iya. Itulah dasar kita untuk melaksanakan permasalahan. Di mata pelajaran bahasa Indonesia, kalau ditanya bagaimana penerapan budaya positif itu di tempat saya bekerja, memang sejak saya ditempatkan di SMP Negeri 2 Sibolga tahun 2006, penerapan budaya positif itu sebenarnya sudah ya, seperti salam, sapa, dan senyum ini kita terapkan kepada anak-anak. Misalnya saat mereka masuk ke lokasi SMP Negeri 2 Sibolga, jadi kita menerapkan untuk salam, sapa, dan senyum. Kemudian penerapan yang lain lagi seperti mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas itu harus berdoa. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga itu budaya literasi. Jadi penerapan budaya literasi ini kami laksanakan itu setiap hari Kamis. Itu di lapangan berganti-gantian dari tiap-tiap kelas. Jadi kelas 1, kelas 2 dengan kelas 3. Jadi mereka itu menunjukkan bakat-bakatnya di bermacam-macam mata pelajaran. Ya, di sini mereka tunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Itu budaya literasi di sekolah. Kemudian setelah mendapat imbas dari calon guru penggerak, maka saya sebagai guru ya memahami dan memang penting sekali budaya positif untuk menuntun anak-anak dalam pembelajaran di sekolah, sehingga saya juga memahami posisi ya, bagaimana posisi saya, posisi kontrol menjadi seorang guru di SMP Negeri 2 Sibolga. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Litvin Ruina Prita Halawa SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sibolga, mengampu mata pelajaran agama Katolik. Budaya positif yang telah ada di sekolah kami adalah pertama-tama senyum, sapa, salam. Ini terjadi setiap pagi hari di mana Bapak Ibu Piket sudah menunggu para siswa-siswi kami di depan pagar untuk menyambut mereka memasuki hari baru dalam pelajaran nantinya. Nah, siswa-siswi pun menyambut kami dengan hangat. Jadi dalam tegur sapa itu terjadi keakraban antara siswa dan guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seketika masuk ke dalam ruangan, kami para guru pertama-tama menyapa siswa dulu, menyatakan selamat pagi, sehat atau tidak. Kemudian kami awali dengan berdoa di kelas untuk memulai mata pelajaran. Teruntuk saya yang guru agama, saya mulai dulu dengan bernyanyi, kemudian lalu berdoa. Budaya positif sebenarnya di sekolah kami itu sudah telah ada sejak pertama sekali saya mengajar di SMP Negeri 2 Sibolga ini. Jadi imbasnya dari para guru penggerak kepada kami semakin menambah dan memberikan wawasan baru bagi kami bahwa tugas saya sebagai guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus mengerti siapa siswa itu sebenarnya, bagaimana keadaan siswa tersebut. Maka kami yang
dari guru CGP, kami telah mendapat suatu ilmu yang baru bahwa kami harus perlu mendekati siswa. Kalau ada masalah kami dekati, tak perlu menekan siswa. Kami tanyakan apa yang dia butuhkan, apa yang menjadi masalah atau problem yang dia hadapi saat ini. Jadi lewat dari situ, secara pribadi saya juga sudah mulai bisa mengenal pribadi lepas pribadi siswa saya sendiri. Akhirnya dalam menyelesaikan masalah, misalnya masalah kenakalan, masalah malas belajar, sudah mulai sedikit demi sedikit teratasi. Jadi dengan hadirnya program-program guru penggerak ini juga membuat kami, para guru-guru yang belum juga mengikutinya, semakin menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk kami dan juga memberikan semangat baru lagi dalam proses pembelajaran. Demikian, terima kasih. Betakus Marka Sarmul Tom dari kelas 7A. Saya senang sekali dengan budaya positif di sekolah ini. Misalnya kami disambut dan disapa oleh Bapak Ibu guru di pintu gerbang. Setelah kegiatan apel pagi, kami melakukan doa bersama. Di kelas Bapak Ibu guru dan murid melakukan interaksi dengan baik. Di kelas kami juga membuat untuk keyakinan kelas. Jadi karena adanya keyakinan kelas, kami di kelas menjadi aman, tentram, tertib, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Di kelas kami juga diperizinkan untuk menuangkan kreativitas kami. Kami juga menuangkan kreativitas kami pada Kamis di literasi budaya kami. Dan setiap hari Sabtu kami mengadakan P5. Seperti minggu lalu kami melakukan kegiatan untuk masak-memasak dengan perkelompok. Dan setiap kami berpapasan dengan guru atau kakak kelas kami akan selalu menunduk. Kegiatan menunduk ini untuk menghormati orang yang lebih dewasa dibanding dengan kami. Pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Salah seorang dari kita mohon dulu dipimpin doa. Silakan anak ibu sini. Iya, kuat ya nak. Masyarakat hari kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, silakan nanti maju. Dan saya tempel di depan ya. Bisa pakai double. Oke. Terima kasih.
Ibu. Iya, anak ibu Kesya, tahu tidak kenapa ibu memanggil Kesya ke ruangan ini anak ibu? Tahu Bu, saya bolos pada les kontak Bu, pada pelajaran IPS dari Bu Ana Libago. Iya, baik anak ibu Kesya, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan ibu percaya ada alasan kenapa Kesya melakukan hal tersebut. Ada Bu, tugas IPS saya lulus ya Bu, dan hari ini tugas IPS itu akan dituntut. Jadi saya takut dan bolos pada pelajaran IPS Bu. Iya, boleh ibu tahu kenapa buku itu bisa tertinggal Kesya? Saya bangun kesiangan Bu, jadi saat tadi pagi saya buru-buru di semester Bu. Iya, anak ibu Kesya, apakah tugas itu sudah dikerjakan anak ibu? Sudah Bu. Iya, baik anak ibu Kesya. Kalau misalnya buku itu tidak tertinggal, apa yang harus Kesya lakukan anak ibu? Menyusun daftar dari malam sebelumnya Bu. Iya, baik sekali ya anak ibu. Nah, dari yang Kesya lakukan itu, dari yang Kesya bilang tadi, begitulah lakukan selanjutnya ya anak ibu, supaya tidak ketinggalan lagi bukunya. Nah, menurut Kesya, keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan dengan adanya keadaan Kesya sekarang ini? Meminta maaf seserius-seriusnya terhadap Tuhannya Bu, dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Iya, bagus sekali ya anak ibu. Lakukanlah Kesya apa yang kita yakini tersebut, dan pada jam istirahat nanti silahkan menemui Ibu Ana Libago dan lakukan permintaan maaf ya anak ibu. Baik Bu, Iya. saya minta maaf sebesar-besarnya Bu, dan terima kasih banyak kepada Ibu Bu. Iya. Selanjutnya Kesya silahkan belajar di kelas, tetap semangat belajarnya ya anak ibu. Baik Bu. Dia menghargai guru. Silakan tempel di tempat lainnya. Kasih jarak ke tempat lain anak ibu. Sini. Nah, nanti kalau sama dia buat ke samping ya. Lalu mengerjakan piket dengan baik, berarti tempat lain. Iya, ke sini. Ini nanti kalau sama dia ke samping ya. Selanjutnya anak ibu masuk tepat waktu. Nanti kalau sama ke sampingnya masuk tepat waktu. Nah, kalau beda dia buat di bawah. Menghargai guru. Sama ya. Oke. Piket sesuai dengan jadwal dan harus bersih. Berarti piketnya sama. Piket kalian ada piket kan? Tidak menyela saat guru berbicara. Berarti tadi sama. Ada yang sama tidak? Oke, lanjut. Menghargai teman. Ada menghargai teman sesama tidak? Nah, beda ya. Tidak mengganggu teman maupun perbuatannya, berarti sama dengan menghargai teman. Ada? Menghargai guru yang masuk. Lanjut. Piket sesuai dengan jadwal kebersihan. Menghargai guru. Menghargai teman dan guru. Buat aja menghargai guru di situ ada ya. Oke. Mengerjakan PR. Ada mengerjakan tugas di situ? Membuang sampah. Berarti menghargai guru. Menjaga sopan santun terhadap guru. Mengerjakan tugas tepat waktu. Melakukan literasi membaca setiap minggunya. Ada yang baru. Menjaga kebersihan kelas. Tiket kelas itu. Menghargai guru. Tidak mengejek teman, berarti menghargai teman. Ada tadi ya? Oke. Tidak membuang sampah. Mana tadi?
Menghargai guru dan teman. Keluar masuk kelas dengan izin guru. Berarti ada yang baru. Menghargai guru. Oke, ya, satu lagi di sini. Selesai.